saya Frentrina Libimal. Di sini saya berperan sebagai konselor. Saya Ibilasi sebagai konseling. Terima kasih. Selamat menonton. Permisi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sekali bertemu Anda siang ini. Pertemuan kita ini ada sangat bermanfaat jika bagi kita bila Anda mengungkapkan pesan Anda. Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya, Pak. Saya menunjukkan bantuan. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseling saya. Selama proses konseling ini, saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda. Untuk saya bisa memahami benar apa yang sebenarnya Anda rasakan. Untuk saya bisa memahami benar apa yang Anda rasakan dan ingin selesaikan dalam proses konseling ini, saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan Anda. Kita dan berharap bahwa Anda dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita ini. Iya, Pak. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin didiskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai diskusi. Iya, Pak. Memang ada beberapa masalah antara saya dengan sahabat saya. Itulah yang membuat saya ada di sini sekarang. Sebenarnya itu saya malu untuk membahas masalah ini. Karena saya rasa hal itu tidak pantas untuk saya sampaikan kepada orang lain. Jadi Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas tentang video bersama orang asing. Baiklah, saya memahaminya. Iya, tapi saya memang kesulitan itu mengatasi masalah itu sendiri. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, Pak, saya tidak ingin untuk bahas ini bersama dengan orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang dari di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagai dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya setelah bertemu banyak orang yang kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan lebih santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda merasa lebih santai untuk berada di lingkungan ini. Ya, saya setuju, Pak. Ya, ya bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Iya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya, tapi ini atas saran dari wali kelas saya. Maka itu saya ambil langkah ini. Betul. Oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu itu dengan sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda. Menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda dengan sudut pandang orang lain. Dan saya pada Anda bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, memang saya belum berhasil untuk melakukannya sendiri, Pak. Kita coba saja. Ya, mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke, jadi agar saya lebih memahami situasi Anda,
Anda baiknya Anda ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Baik. Pada awalnya itu hubungan saya dengan orang tua saya itu baik-baik saja. Terkadang itu saya lihat orang tua saya itu kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya itu saya berpikir bahwa hal ini sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tetapi akhir-akhir ini Pak, kondisinya itu agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran. Dan itu yang buat saya itu cukup meresahkan sampai sekarang ini. Karena itu saya khawatir itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering marah, tapi Anda masih bisa meredakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak. Dan Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik-adik Anda. Ya, saya itu kan baru kelas 2 SMA. Saya juga belum tamat, Pak. Nah, hasil belajar saya waktu kelas 1 itu ya, Pak, masih bisa saya terima meskipun tidak secemerlang atau tidak ya seperti waktu SMP begitu, Pak. Sedangkan adik saya itu masih SD. Dan ya ini apa? Itu mungkin agak sulit, Pak, jika adik saya itu dibesarkan di lingkungan yang sedemikian begini. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik-adik Anda, sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialaminya. Iya, Pak. Tapi saya saat ini nih kurang merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar. Jadi saya mulai khawatir akan pengaruh terhadap hasil belajar saya saat ini. Apalagi saat ini nih saya juga memiliki adik yang masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke. Saya bisa atas ini. Walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tapi Anda lebih khawatir pada adik-adik Anda. Secara mental dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya Anda menghabiskan waktu untuk mengganggu, menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Jadi benar seperti itu. Ya, saya lebih khawatirkan ini saya dengan adik saya, Pak. Karena itu ada satu lagi adik saya itu yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dengan orang tua kami. Oh ya, oke, teruskan. Jadi penting bagi saya itu untuk melakukan apapun itu yang saya bisa lakukan untuk menyatukan semuanya. Oke, ya, Jadi bagi saya itu semua itu untuk selamatkan mereka. Tapi perhatian besar saya itu pada adik saya yang belum sekolah, Pak. Karena sebelumnya itu ada beberapa kejadian ketika adik saya itu berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa khawatir terhadap adik saya. Gitu. saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda dan Anda ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil dan itu adalah kerja bagus Anda. Sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Ya Pak, saya itu hanya ingin pastikan bahwa bahwa saya itu masih berguna bagi mereka. Adik saya. Ya, ya. Nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi Anda, sangat penting.
mereka itu sangat penting bagi saya, Pak. Jika Anda memiliki masalah, jangan pendam sendiri untuk jadi beban. Tetapi cobalah untuk menceritakan pada orang lain untuk mendapat jalan keluar. Jika sama-sama tidak menemukan jalan keluar, anggap kita yang keluar untuk jalan-jalan. Terima kasih.